lagi persoalan tarawih, belum lagi persoalan niat dalam bulan Ramadan pada malam atau siang hari, itu banyak sekali masalah yang menjadi persoalan khilafiyah. Hari ini saya ingin melihat bagaimana kita menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Pertama tentang perbedaan enggak lambat memang. jangan tambat nih urun. Megang. Kamu kan je. Kajian Selasa. Alhamdulillah. Ada ukur Selasa aja. Iya. Karena iya ada berat. Iya ada berat. Makanya menyogetanya harus pengajian Ihya secara rutin. Guna rumah di membaca satu bagian dari Ihya. Kemudian ada guru-guru yang lain membaca pengajian dari Ihya. Saya lihat juga ada kawan Gus Ulil Asad juga sekarang sudah jadi akhirnya korban akhir di Ihya. Ya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, itu saya muliakan, saya ingin kembali ke persoalan realitas kita berbeda itu harus kita terima sebagai sebuah realitas. Saya terlibat dalam Ru'yatul Hilal itu selama lebih daripada 5 tahun untuk melihat hilal. 5 tahun kalau terlibat dalam Ru'yatul Hilal. Dan selama saya terlibat untuk Nusmawe saya tidak pernah melihat hilal. Artinya apa? Artinya ada potensi bahwa hilal itu kemungkinan bukan, karena teknologi begini, karena posisi teropong itu bukan untuk melihat hilal. Teropong itu untuk menentukan posisi hilal, bukan melihat hilal, karena hilal harus dilihat dengan mata telanjang. Tetapi posisi teropong itu untuk memastikan di mana posisi hilal. Karena kalau kita tidak tahu posisi hilal pada nukala. Jadi jangan salah paham bahwa seakan-akan kita menggunakan teknologi untuk melihat hilal, bukan. Teknologi itu untuk menentukan di mana posisi hilal. Ketika posisi hilal itu sudah ada, maka akan dilihat dengan mata telanjang untuk memastikan bahwa hilal itu sudah ada. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan juga berbukalah artinya berhari rayalah karena melihat bulan, itu artinya bahwa kita harus menggunakan sebuah mekanisme untuk memastikan bulan itu harus bisa dilihat. Nah, kalau bulan tidak bisa dilihat, ada solusi kedua, kata Rasulullah, fa innahum ma'alaikum, jika di atas kamu itu mendung, artinya tidak bisa hilal terlihat, fakmilu sya'bana salasina yauman, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengatakan sempurnakan Sya'ban jadi 30 hari. Tapi mazhab Hambali mengatakan ketika hilal tidak terlihat pada hari 29 itu, pada sorenya, pada maghribnya, maka besok kita harus puasa. Karena mereka mengatakan bahwa itu hari itu adalah hari 30 Sya'ban. Sempurnakan Sya'ban 30 hari, artinya pada hari 29 itu, maka itulah hari 30 Sya'ban. Besok ya 1 Ramadan. Makanya kita tidak jadi masalah. Karena sudah ada dasar ilmunya untuk berpuasa. Ya, jadi yang berpuasa pada 20-30 Sya'ban itu menganggap itu 1 Ramadan sah. Yang kemudian berpuasa menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 dan kemudian berpuasa lusa juga sah. Jadi dengan hidup dalam realitas yang seperti itu kita enjoy. Itu jadi masalah rileks. Jadi kita tidak mengatakan kalau orang Aceh bilang padekan, "Wah, awak ni kayak pajuh beuleun." Hah? Ipajuh beuleun. Ipajuh beuleun jadi urang yang hana puasa orangnya kag pajuh Ramadan tina. Gara-gara dia. Jadi itu. Jadi posisi untuk Ru'yatul Hilal itu adalah posisi yang diperintahkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dalam hadis Rasulullah juga digambarkan bagaimana mekanisme atau tata cara ru'yatul hilal itu. Itu disebutkan dalam kitab fikih, inni ra'aitul hilala. Asyhadu inni ra'aitu hilala. Aku bersaksi bahwa aku melihat hilal. Harus begitu lafadznya. Dalam kitab fikih, sudah baca kitab fikih lagi yang boleh. Karena dasarnya hadis Rasulullah. Seorang Arabi datang kepada Nabi, kemudian mengaku bahwa ya Rasulullah, ini ra'aitul hilal. Aku melihat hilal. Nabi bertanya kepada orang Arab itu, anu'minu billahi war rasul, apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul? Naam, katanya. Ya, saya beriman kepada Allah dan Rasul. Dan kemudian itulah yang kemudian menyebabkan Nabi, hai Bilal, umumkan kepada manusia besok kita puasa. Jadi dengan memahami mustanid dalil, maka kemudian kita bisa memahami realitas itu dengan tenang. Bahwa berpuasa itu kemungkinan untuk beda itu sangat tinggi. Hadis Quraib pulang dari negeri Syam, bertemu dengan Muawiyah hari Sabtu. Hari Sabtu itu di Madinah baru mulai puasa. Sementara di Syam, di Damaskus mulainya hari Jumat. Maka Quraib melapor kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Wahai Umar, orang Damaskus, orang Syam sudah berpuasa pada hari Jumat. Ibnu Umar mengatakan, kita berpuasa pada hari Sabtu karena hari Sabtu itu kita menyempurnakan Sa'ban karena kita tidak melihat bulan. Sementara penduduk Syam dan Muawiyah yang menjadi gubernur Syam itu sudah melihat hilal di Syam. Jadi antara Madinah dan Syam saja itu berbeda waktu puasanya. Nah, ada dasar realitas inilah maka saya kira marilah kita menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat tersebut dengan penuh ketenangan. Karena semua penetapan hukum baik dari yang menyatakan puasa itu 29 hari atau 30 hari nantinya itu didasarkan kepada dalil-dalil dan pengetahuan masing-masing. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan dengan menggunakan jari beliau, asyhadu hakadha hakadha hakadha. Pada ketiga Nabi kemudian menurunkan tangannya satu. Asyhadu hakadha hakadha hakadha, menurunkan satu. Artinya bulan itu dalam Hijriah 29 hari. Kemudian Nabi menambahkan hadisnya, asyhadu hakadha hakadha hakadha, dan lengkap jari beliau. Artinya bulan Hijriah itu ada 29 hari, ada 30 hari. Kalau kita membaca tarikh tasriyah, sejarah syariah, itu kita menemukan bahwa Nabi berpuasa selama 9 tahun di Madinah. Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dan kemudian karena puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban, Nabi berpuasa pertama pada tahun kedua Hijriah, Ramadan pertama di tahun kedua Hijriah. Otomatis Nabi berpuasa selama 9 Ramadan, 9 kali. Dan dari 9 kali itu pendapat yang kuat, Nabi hanya berpuasa 30 hari itu hanya 1 Ramadan. Selebihnya 8 Ramadan Nabi berpuasa 29 hari. 29 hari Nabi berpuasa. Hadis Aisyah juga menyebut begitu. Nahnu sum Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berpuasa bersama dengan Rasulullah itu 29 hari, kecuali hanya 1 tahun kami berpuasa 30 hari bersama dengan Nabi. Artinya kalau nanti ujungnya ini bahwa yang berpuasa hari Jumat, hari Sabtu itu 30 Ramadannya, yang berpuasa hari Minggu, hari Ahad itu 29 Ramadan, itu tidak jadi masalah. Karena bilangan bulan itu cukup. Asyhadu hakadha hakadha hakadha, 1 kurang 1. Asyhadu hakadha hakadha hakadha, lengkap 30 hari. Nah, atas dasar inilah maka menurut saya Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa menerima perbedaan fiqhiyah tersebut dengan penuh pertimbangan-pertimbangan dan ketenangan, sehingga kita bisa merayakan Idul Adha dan merayakan Idul Fitri secara bersama-sama dengan baik dan tidak mengatakan orang lain kayak pajuh bulian tini, kayak pajuh bulian. Gampang nggak benar? Kayak pajuh bulian lah Pak. Tiuroi pajuh. Karena perbedaan pendapat itu terjadi pada hari Syawal. Kata Yaumus Syak. Yaumus Syak itu 30 Sya'ban.
Apakah yang dimaksud dengan Yaumus Syak, hari lagu, hari keraguan? Hari di mana beredar informasi bahwa ada orang yang melihat hilal, tetapi tidak ada yang bersaksi di depan hakim. Beredar informasi, desas-desus, ada bulan, tetapi tidak ada yang bersaksi di depan hakim, maka pada hari itu haram berpuasa. Dasar pendapat Syafi'i. Tapi kalau dalam pendapat kalangan Hanabilah, ketika tidak terlihat bulan pada hari itu adalah 30. Maka besoknya adalah satu Ramadan. Nah, dasar perbedaan pendapat inilah maka kemudian melahirkan perbedaan jadwal dalam kita berpuasa Ramadan, tapi tidak mengurangi pahala kita dikarenakan asyhru itu dua macam. Bulan itu ada 29 hari dan bulan itu ada 30 hari. Dan Nabi dalam perjalanan puasa beliau itu berpuasa selama 8 kali 29 hari dan hanya 1 kali Nabi berpuasa selama 30 hari. Saya kira ini sebagai pengetahuan bersama kita. Mudah-mudahan akan dapat memberikan pengayaan ilmu pengetahuan kepada kita sehingga perbedaan pendapat di dalam fikihiyah ini bisa kita tempatkan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh ketenangan. Demikian, terima kasih Pak Dekan yang telah memberikan kesempatan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini ada kekurangan. Di sini ada banyak guru-guru kita, ada Tuku Mahdi di sini yang jauh lebih alamah dari saya. Ada Pak Dekan dan ada Gus Kemal juga ini sarjana agama ini, hukum Islam ini, dan syariah ini. Dengan gimana nih? Pak Fadil juga. Sehingga apabila ada yang saya sampaikan ini ada kekurangan atau ada kekeliruan, ini bisa dikoreksi karena pendapat-pendapat fikih itu ada keliru, kita bisa koreksi kembali. Tapi kalau persoalan tauhid itu harus bersifat kokoh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.